Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisman, instansi tempat bekerja saya di SMK Negeri 2 Kuningan. Pada saat ini video pembelajaran yang saya akan tampilkan adalah mata pelajaran IPAS dengan materi interaksi sosial untuk kelas 10 SMK. Capaian pembelajaran untuk pelajaran IPAS, peserta didik dapat menjelaskan aspek berkaitan dengan pembentukan identitas diri, merefleksikan keberadaan diri di tengah keberagaman dan kelompok yang berbeda-beda, serta mempelajari dan menjalankan peran sebagai warga Indonesia dan bagian dari warga dunia. Peserta didik mempelajari tentang interaksi dan institusi sosial, peluang dan tantangannya, mempelajari dinamika atau problematika sosial, faktor penyebab dan solusinya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi kemaslahatan manusia dan bumi. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi, saling mempengaruhi antar individu, antara individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antar kelompok, kelompok manusia, maupun antar individu dengan kelompok manusia. Sedangkan menurut Sukanto, interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik untuk mencapai suatu keinginan, tujuan maupun keinginan untuk hidup bersama dengan orang lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Syarat interaksi sosial ada dua syarat. Yang pertama kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Yang pertama kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial dan masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik berupa ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada 5, imitasi, sugesti, identifikasi, dan empati. Apa sih imitasi? Imitasi adalah tindakan peniruan terhadap orang lain, seperti meniru sikap atau tingkah laku, maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Imitasi terbagi menjadi dua, yakni positif dan negatif. Meniru yang positifnya, yang baiknya, dan yang negatif, meniru yang jeleknya. Yang kedua, sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Contohnya, Soekarno saat pidato hari kemerdekaan mampu membangkitkan kembali semangat perjuangan bangsa. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. Biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau idolakan. Contohnya, penggemar K-pop yang sangat mengidolakan artis idolanya, maka ia akan bertindak layaknya seperti idol mereka. Yang keempat, simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Contohnya, di era digital saat ini media sosial adalah wadah untuk menyalurkan rasa simpati. Meski tidak kenal secara personal, seperti ikut membagikan postingan tentang korban yang terkena bencana. Yang kelima, empati.
Empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip, namun empati merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Contohnya, seluruh dunia ikut merasakan duka mendalam saat terjadinya musibah tsunami di Aceh tahun 2004. Mereka tidak hanya mengirimkan rasa duka dan kehilangan, namun juga turut datang dan membantu para korban. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Mudah-mudahan video pembelajaran